pengunduran diri Soeharto, sesuai dengan Konstitusi Indonesia, Wakil Presiden B.J. Habibie secara otomatis menggantikan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Habibie sebelumnya dikenal sebagai teknokrat dan dekat dengan Soeharto, mendapati dirinya memimpin negara dalam kondisi yang sangat sulit, baik secara politik maupun ekonomi. Kebijakan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Masa pemerintahan B.J. Habibie tahun 1998 sampai 1999 merupakan periode terpenting dalam sejarah Indonesia. Pada masa ini, Indonesia mengalami transisi dari sistem otoriter ke sistem demokrasi. Kebijakan politik B.J. Habibie dalam periode ini diarahkan untuk memenuhi tuntutan reformasi yang telah digulirkan oleh masyarakat. Yang pertama, penyelesaian masalah Timur Timur. Salah satu tuntutan reformasi yang paling mendesak adalah penyelesaian masalah Timur Timur. Pada tanggal 30 Agustus 1999, Habibie mengeluarkan keputusan Presiden nomor 62/1999 yang memberikan dua opsi kepada rakyat Timur Timur, yaitu untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia atau merdeka. Pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timur Timur memilih untuk merdeka dalam referendum yang disponsori oleh PBB. Penyelesaian masalah Timur Timur merupakan salah satu kebijakan politik terpenting yang diambil oleh Presiden B.J. Habibie selama masa pemerintahannya. Masalah Timur Timur telah menjadi isu yang kompleks dan berlarut-larut sejak Indonesia merebutnya dari Portugis pada tahun 1975. Pada masa pemerintahan Habibie, tuntutan untuk menyelesaikan masalah Timur Timur semakin meningkat. Hal ini dipicu oleh jatuhnya rezim Soeharto pada bulan Mei 1998 yang membuka ruang bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Pada tanggal 5 Mei 1999, Indonesia dan Portugal sepakat untuk mengadakan referendum di Timur Timur untuk menyelesaikan nasib wilayah tersebut. Referendum tersebut disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Hasil referendum menunjukkan bahwa 78,5% rakyat Timur Timur memilih untuk merdeka dari Indonesia. Keputusan ini diterima oleh Habibie dan pemerintah Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002, Timur Timur resmi menjadi negara merdeka dengan nama Republik Demokratik Timur Leste. Penyelesaian masalah Timur Timur merupakan langkah penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Keputusan Habibie untuk mengadakan referendum merupakan bentuk pengakuan terhadap rakyat Timur Timur untuk menentukan nasibnya sendiri. Keputusan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia. Penyelesaian masalah Timur Timur juga memiliki dampak signifikan terhadap hubungan Indonesia dengan negara-negara lain. Keputusan Habibie untuk mengadakan referendum mendapatkan dukungan dari sebagian besar negara-negara di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah diterima sebagai negara yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, pembebasan tahanan politik dan narapidana politik. Habibie juga mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan tahanan politik dan narapidana politik pada tanggal 20 Oktober 1998. Habibie mengeluarkan keputusan Presiden nomor 109/1998 yang memerintahkan pembebasan tahanan politik dan narapidana politik. Pembebasan tahanan politik dan narapidana politik merupakan salah satu kebijakan politik terpenting yang diambil oleh Presiden B.J. Habibie selama masa pemerintahannya. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Habibie untuk menghormati hak asasi manusia dan membuka jalan bagi demokrasi di Indonesia. Pada tanggal 20 Oktober 1998, Habibie mengeluarkan keputusan Presiden nomor 109/1998 yang memerintahkan pembebasan tahanan politik dan narapidana politik. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar tahanan politik dan narapidana politik telah menjalani masa hukuman yang cukup lama dan tidak terbukti bersalah.
Pembebasan tahanan politik dan narapidana politik dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, sebanyak 3.000 tahanan politik dan narapidana politik dibebaskan pada tanggal 20 Oktober 1998. Pada tahap kedua, sebanyak 5.000 tahanan politik dan narapidana politik dibebaskan pada tanggal 20 November 1998. Pada tahap ketiga, sebanyak 2.000 tahanan politik dan narapidana politik dibebaskan pada tanggal 20 Desember 1998. Pembebasan tahanan politik dan narapidana politik disambut dengan sukacita oleh masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah mendukung proses demokrasi dan menghormati hak asasi manusia. Pembebasan tahanan politik dan narapidana politik memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan mereka. Mereka dapat kembali berkumpul dengan keluarga dan menjalani kehidupan normal. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi di Indonesia. Pembebasan tahanan politik dan narapidana politik merupakan langkah penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Keputusan Habibie untuk membebaskan mereka merupakan bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia dan menunjukkan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk menjadi negara yang demokrasi. Yang ketiga, kebebasan pers. Habibie juga mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kebebasan pers. Pada tanggal 23 September 1998, Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang ini memberikan kebebasan kepada pers untuk menyampaikan informasi dan pendapat tanpa batasan. Masa pemerintahan B.J. Habibie merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia. Pada masa ini, Indonesia mengalami transisi dari sistem otoriter ke sistem demokrasi. Kebijakan politik B.J. Habibie dalam periode ini diarahkan untuk memenuhi tuntutan reformasi yang telah digulirkan oleh masyarakat. Salah satu kebijakan politik B.J. Habibie yang paling penting adalah kebijakan kebebasan pers. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Habibie untuk menghormati hak asasi manusia. Pada tanggal 23 September 1998, Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang ini memberikan kebebasan kepada pers untuk menyampaikan informasi dan pendapat tanpa batasan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 merupakan perubahan yang signifikan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 66 memberikan ruang yang cukup luas bagi pemerintah untuk mengontrol pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menjamin kebebasan pers dalam hal-hal yang berikut. Yang pertama, kebebasan mencari, menerima, menyampaikan informasi dan pendapat. Yang kedua, kebebasan pers untuk menerbitkan dan menyebarkan informasi dan pendapat. Yang ketiga, kebebasan pers untuk melakukan penyelidikan dan wawancara. Dan yang keempat, kebebasan pers untuk melindungi sumber informasinya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 juga menetapkan bahwa pers harus bertanggung jawab atas pemberitaannya. Tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab moral, hukum, dan sosial. Kebijakan kebebasan pers pada masa pemerintahan B.J. Habibie telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan pers di Indonesia. Kebebasan pers yang semakin luas telah mendorong pers untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam masyarakat. Pers telah menjadi salah satu kekuatan penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Pers telah membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Namun, kebebasan pers di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti ancaman kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa kebebasan pers dapat dilindungi. Yang keempat, pembentukan partai politik. Habibie juga mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah pembentukan partai politik. Pada tanggal
22 Februari 1999, Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Undang-undang ini mempermudah persyaratan pendirian partai politik dan mengurangi intervensi pemerintah dalam proses pendirian partai politik. Kebijakan pembentukan partai politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie merupakan salah satu kebijakan politik yang paling penting. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Habibie untuk membuka jalan bagi demokrasi di Indonesia. Pada tanggal 20 Maret 1999, Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Undang-undang ini memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membentuk partai politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 memberikan ketentuan-ketentuan berikut untuk membentukkan partai politik. Yang pertama, minimal 50 orang sebagai pendiri partai politik. Yang kedua, minimal 100.000 suara pada pemilu legislatif untuk memperoleh kursi di DPR. Yang ketiga, minimal 50.000 suara pada pemilu legislatif untuk memperoleh kursi di DPRD provinsi. Yang keempat, minimal 25.000 suara pada pemilu legislatif untuk memperoleh kursi di DPRD kabupaten atau kota. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 telah membuka peluang bagi masyarakat untuk membentuk partai politik. Hal ini terlihat dari banyaknya partai politik yang terbentuk pada masa pemerintahan Habibie. Pada pemilu legislatif tahun 1999 terdapat 48 partai politik yang ikut serta. Partai-partai politik ini mewakili berbagai macam ideologi dan aspirasi masyarakat. Kebijakan pembentukan partai politik pada masa pemerintahan Habibie telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Kebijakan ini telah mendorong tumbuhnya partisipasi politik masyarakat dan pesaing politik yang sehat. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan beberapa tantangan seperti munculnya partai-partai politik yang tidak memiliki basis massa yang kuat dan banyaknya konflik antar partai politik. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa sistem multipartai dapat berjalan dengan baik. Berikut adalah beberapa dampak kebijakan pembentukan partai politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama, meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Yang kedua, meningkatkan persaingan politik yang sehat. Dan yang ketiga, mengembangkan demokrasi di Indonesia. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan beberapa tantangan seperti munculnya partai-partai politik yang tidak memiliki basis massa yang kuat dan banyaknya konflik antar partai politik. Yang kelima, pelaksanaan pemilu. Habibie juga mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan pemilu secara demokratis. Pada tanggal 29 April 1999, Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 267/1999 yang menetapkan tanggal 7 Juni sebagai hari pemungutan suara pemilu pertama di Indonesia yang demokratis. Kebijakan politik B.J. Habibie dalam bidang politik tersebut telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan politik di Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut telah membuka jalan bagi terciptanya demokrasi di Indonesia. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Indonesia melaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilu ini merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung di Indonesia setelah 45 tahun. Pemilu legislatif dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP meraih suara terbanyak dengan perolehan 31,8%. Partai Golkar dengan perolehan 22,42%. Dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan perolehan 12,61%. Pemilu presiden
dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1999. Pemilu ini diikuti oleh 3 pasangan calon. Pasangan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri meraih suara terbanyak dengan perolehan 37,8%, disusul oleh pasangan Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi dengan perolehan 27,95%, dan pasangan Prabowo Subianto dan Heri Tunasubjo dengan perolehan 24,87%. Kebijakan pelaksanaan pemilu pada masa pemerintahan B.J. Habibie merupakan bentuk komitmen Habibie untuk membuka jalan bagi demokrasi di Indonesia. Kebijakan ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Berikut adalah beberapa kebijakan pelaksanaan pemilu pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Yang kedua, partai politik berhak untuk mengikuti pemilu tanpa adanya batasan. Yang ketiga, pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan yang keempat, pemilu diawasi oleh lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan Uni Eropa. Kebijakan-kebijakan ini telah mendorong meningkatkannya partisipasi politik masyarakat dan persaingan politik yang sehat. Pemilu pada masa pemerintahan B.J. Habibie juga telah menunjukkan bahwa Indonesia telah siap untuk menjadi negara demokrasi. Adapun kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. B.J. Habibie menjadi Presiden Indonesia pada masa yang penuh tantangan, yakni pada tahun 1998 sampai 1999. Masa itu bertepatan dengan krisis ekonomi moneter yang hebat sehingga kebijakan ekonomi menjadi fokus utama pemerintahannya. Berikut beberapa kebijakan ekonomi B.J. Habibie pada tahun 1999. Yang pertama, reformasi moneter. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie merupakan salah satu kebijakan utama yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi moneter yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang beredar sehingga dapat membantu stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi. Salah satu langkah pengendalian moneter yang dilakukan oleh pemerintah Habibie adalah dengan menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia menjadi 70%. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi daya beli masyarakat dan menarik dana dari masyarakat ke bank. Hal ini diharapkan dapat mengurangi permintaan terhadap rupiah dan memperkuat nilai tukar rupiah. Selain itu, pemerintah Habibie juga melakukan langkah-langkah lain seperti yang pertama, pembentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN untuk menangani bank-bank bermasalah. Yang kedua, penutupan 38 bank dan mengambil 7 bank lainnya untuk mengurangi jumlah bank bermasalah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Yang ketiga, devaluasi terkontrol untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia. Kebijakan pengendalian moneter yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie berhasil membawa perbaikan dalam beberapa aspek seperti nilai tukar rupiah sempat mengalami kenaikan dari Rp17.000 per dolar Amerika Serikat menjadi Rp12.000 per dolar Amerika Serikat. Inflasi turun dari 77,6% pada tahun 1998 menjadi 2% pada tahun 1999. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan beberapa dampak negatif seperti biaya produksi meningkat karena suku bunga yang tinggi, pemutusan hubungan kerja meningkat karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Secara keseluruhan, pengendalian moneter yang dilakukan oleh pemerintah Habibie berhasil meletakkan dasar bagi pemulihan ekonomi di Indonesia pasca krisis, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi seperti pengangguran dan kesenjangan ekonomi. Kedua, reformasi perbankan. Reformasi perbankan pada masa pemerintahan B.J. Habibie merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang paling penting. Kebijakan ini diarahkan untuk memperbaiki kondisi perbankan yang bermasalah akibat krisis ekonomi tahun 1999.
perbankan. Kebijakan reformasi perbankan pada masa pemerintahan B.J. Habibie meliputi penutupan bank-bank bermasalah. Pada tahun 1998 terdapat 165 bank yang bermasalah. Pada tanggal 1 November 1998, pemerintah menutup 38 bank yang bermasalah. Penutupan bank-bank bermasalah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran krisis ke bank-bank lain. Yang kedua, pengambil alihan bank-bank bermasalah. Pemerintah juga mengambil alih 7 bank yang bermasalah. Bank-bank yang diambil tersebut kemudian diubah menjadi restructuring agency. BRA bertugas untuk melakukan rekonstruksi terhadap bank-bank yang diambil alih tersebut. Restruksi perbankan dilakukan untuk memperbaiki kondisi keuangan bank-bank yang bermasalah. Restrukturisasi ini meliputi penyalihan kredit bermasalah, penyesuaian modal, peningkatan manajemen. Restrukturisasi perbankan ini dilakukan oleh BRA dengan bantuan dari International Monetary Fund dan Bank Dunia. Kebijakan reformasi perbankan pada masa pemerintahan B.J. Habibie telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi perbankan Indonesia. Kebijakan ini telah berhasil mengurangi jumlah bank-bank bermasalah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap perbankan Indonesia. Yang ketiga, reformasi fiskal. Reformasi fiskal pada masa pemerintahan B.J. Habibie merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang penting. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan penerimaan dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Kebijakan reformasi fiskal pada masa pemerintahan B.J. Habibie meliputi yang pertama, peningkatan pajak pemerintah. Meningkatkan pajak untuk meningkatkan penerimaan pemerintah. Pajak yang dinaikkan meliputi pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang kedua, pemangkasan anggaran belanja pemerintah. Pemerintah memangkas anggaran belanja untuk mengurangi pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang dipangkas meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Berikut adalah beberapa dampak kebijakan reformasi fiskal pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Penerimaan pemerintah meningkat dari 100,6 triliun pada tahun 1998 menjadi 171,6 triliun pada tahun 1999. Yang kedua, defisit anggaran pemerintah menurun dari 8,1% pada tahun 1998 menjadi 4,4% pada tahun 1999. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.